Di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana Warren Buffett salah dalam berinvestasi. Jadi, jangan berkecil hati guys. Legenda investor juga mengalaminya. Ini adalah pengalaman berharga dan sudah terbukti mendapatkan manfaat dari kisah ini. Jadi, episode kali ini adalah tentang kesalahan investasi Buffett di perusahaan Google dan Amazon. Dengan tahu kesalahan Buffett ini, kamu juga akan lebih mendalami dan akhirnya lebih berpengalaman gimana caranya menganalisis perusahaan secara terstruktur, kajian yang lebih mendalam, dan akan lebih memahami bisnis model perusahaan yang akan diinvestasikan. Halo guys, siapa yang di sini tidak kenal Warren Buffett? Dia adalah orang terkaya di dunia yang paling bersahaja. Membahas tentang kesalahan-kesalahan investasi Warren Buffett sekaligus mencari tahu apa pelajaran yang bisa kita tetapkan. Pada dasarnya ada dua jenis kesalahan investasi. Yang pertama, membeli saham yang ternyata perusahaan jelek. Yang kedua, tidak membeli saham yang ternyata perusahaan bagus. Dilematis lah ya. Walaupun Warren Buffett adalah seorang investor terbesar di dunia, ia juga tidak luput dari kesalahan. Yang terpenting bagi kita adalah bisa belajar dari kesalahan tersebut. Berikut adalah beberapa kesalahan investasi yang pernah dilakukannya. Buffett mengakui bahwa ia seharusnya membeli saham Amazon dari dulu. Namun ia mengakui bahwa alasannya ia tidak membeli saham Amazon adalah karena ia tidak memahami kekuatan bisnis model ekosistem dari Amazon. Jadi lesson learn-nya adalah sangat penting untuk terus mengembangkan circle of competence agar kita dapat mendapatkan lebih banyak opportunity. Karena seringkali bisnis model baru seperti Amazon dan Google merupakan blue ocean pada bidangnya. Jadi ini adalah gambar dari circle of competence. What you know itu yang kecil, biru kecil, dan what you think you know itu lebih besar. Dan itu biasanya yang what you think you know itu lebih ke ambigu gitu atau syubhat. Jadi kamu ngira tahu tapi sebenarnya kamu nggak tahu, itu yang bisa resiko datangnya dari situ. Makanya kita harus memperbesar circle of competence. Nah, bicara tentang blue ocean strategy tidak mudah untuk mengimplementasikannya karena diperlukan kreativitas dan kecerdasan dalam melihat pasar. Selain itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengimplementasikannya. Dan di strategi blue ocean nyaris tidak ada persaingan. Karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing. Karena berbeda dengan para pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produk Anda termasuk segmen yang khusus. Jadi dulu awal-awal Amazon dan Google ini sangat-sangat menguntungkan karena mereka adalah blue ocean. Jadi ini adalah perbedaan blue ocean dan red ocean. Blue ocean menjadikan kompetisi tidak relevan. Red ocean memerangi kompetisi, sangat berlawanan. Di blue ocean menciptakan pasar yang belum ada pesaing, sedangkan di red ocean bersaing dalam pasar yang sudah ada. Di blue ocean mendobrak pertukaran nilai biaya, di red ocean memilih antara biaya atau nilai. Di blue ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Jadi nanti biayanya rendah tapi value propositionnya tinggi. Value yang dikasihkan ke customer itu sangat tinggi, berbeda dengan red ocean. Fokusnya ke biaya rendah tapi bisa jadi memotong kenyamanan customer gitu.
Nah, perusahaan raksasa memang dapat menghasilkan laba yang sangat besar seperti Google, Amazon, Apple. Tapi nih di luar sana juga banyak perusahaan besar juga belum tentu dapat mengalokasikan labanya dengan baik seperti Unilever kayak gitu. Kan Unilever gak kemana-mana tuh, Unilever Indonesia. Nah, jadi tidak semua perusahaan raksasa dapat mempertahankan economic mode-nya di dalam persaingan dan disrupsi. Berikut adalah contoh perusahaan yang dapat mempertahankan economic mode-nya. Ini adalah Amazon Sales Growth dari 2007 sampai 2018. 2007 ada 15 billion dollar dan 2018 ya sekitar 158 billion dollar. Jadi CAGR dari 2007 sampai ini waktu datanya 2013 adalah 31%. Tinggi juga 31%. Yang selanjutnya adalah Amazon Cloud-nya nih, AWS. Jadi ini pertumbuhannya juga sangat gila nih. Dari kuartal 1 nih di 2014 1 billion dollar dan kuartal ke-3 2019 udah nyampe 9 billion dollar tuh. 9 kali lipat tuh. Memang pertumbuhannya luar biasa Amazon ini. Dan sayangnya Warren Buffett dulu tidak membeli, jadi dia juga menyesal nih. Ini Amazon incredible long term growth dari 97 sampai 2020. Jadi net salesnya dia dari ini hampir 0 billion nih. Karena dulu memang belum terkenal. Bisnisnya Amazon belum semuanya everything dia bisa jual. Kalau dulu dia jual cuma buku aja, jadi ya mungkin nggak sampai 1 billion dollar revenue-nya. Tapi sekarang udah 386 billion dollar dan profitnya 21 billion dollar di 2020. Ini saham Amazon dari tahun 98 sampai sekarang ya, ini di 2021. Jadi udah naik 200.000% rekan-rekan. Wow, 200.000% apa ada tuh perusahaan yang kayak gitu di Indonesia. Pantas saja Warren Buffett menyesal nih. Dan ini contoh dari Google. Kalau Google dia lahir di 2004 IPO-nya, maksudnya dia perusahaan dibangun kalau nggak salah tahun 99 ya, tapi IPO sekitar 2004. Jadi dia sekarang udah naik 5.000% sahamnya. Nah, secara sederhana, perusahaan atau saham compounder adalah saham yang memiliki record panjang di masa lalu, memiliki pertumbuhan yang sustainable, serta berpotensi untuk mengulanginya di masa depan. Jadi nggak ngomong tentang masa lalu terus, karena kita hidup di masa depan. Tapi masa lalu adalah sejarah yang bisa terulang lagi di masa depan ketika bisnisnya tidak terganggu, yaitu memiliki economic mood yang kuat. Ini bisa kita lihat contohnya di Amazon atau Google, rekan-rekan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Perusahaan apa yang Anda ingin saya review bisnis modelnya? Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa follow Alphabet Instagram dan subscribe. Ini untuk rekan-rekan. Apabila ingin menjadi investor Amazon dan Google, kamu bisa beli sahamnya via GoTrade. Jadi kalian bisa beli saham di US dengan aplikasi GoTrade ini. Untuk pakai token ini biar cepat untuk pendaftarannya, atau klik link di deskripsi ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.